digituin aja. Nah, Dilubangin aja. dilubangin aja, takutnya ada yang masuk gimana kan gitu, tanggung jawab siapa sih? Makanya tanah pekarangan gua, kamu izin siapa itu? Nggak perlu izin lo, yang penting nggak usah izin lo. Nggak usah izin ya, nggak usah izin kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, ini kan sudah viral begitu ya. Tayangan ada adu mulut begitu ya antara Pak RT dengan pemilik ruko yang dianggap melanggar atau memakan badan jalan. Nah, saat ini tim Realita TV hadir di Pluit Karangniaga ini saat ini ya. Karena kan kalau kita lihat tayangannya di media sosial ini tampaknya yang lebih banyak dibahas ini atau argumentasi yang kita simak ini dari Pak RT-nya. Nah, saya sekarang ingin mendengar langsung dari pihak pemilik toko lebih mendalam begitu ya. Karena kadang-kadang kalau sepotong-sepotong kita jadi kurang jelas begitu ya. Tentu saja di sini saya tidak condong ke salah satu pihak, ke Pak RT ataupun pemilik toko begitu ya. Dan saya juga bukan hakim yang akan menentukan siapa yang salah dan benar. Tapi sebagai jurnalis tentu saja saya ingin mengecek ya data-datanya langsung, faktanya langsung seperti apa begitu ya. Kalau dari pihak Pak RT sudah banyak kita simak. Nah, sekarang saya datang ke pemilik toko, fakta sebenarnya itu seperti apa ya? Apakah benar apa yang disampaikan oleh Pak RT begitu ya? Ini ada Pak Edi Kusuma ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Ya, Pak Edi ini sebagai juru bicara dan sekaligus ketua apa Pak ini? Forum Warga Pluit. Forum Warga Pluit ya, Pak Edi Kusuma ini ketua Forum Warga Pluit. Termasuk juga ini ya, ini yang viral kemarin ini Pak ya. Sempat apa kemarin itu Pak, adu mulut bentak-bentakan Pak? Bukan Bu, kita warga dibentak-bentak sama Pak RT Bu, disuruh wawancara sama wartawan Bu. Kan kita nggak mau diwawancara, tapi dibentak-bentak Bu, kayak apa gitu itu Bu. Iya, Bapak tadi siapa namanya Pak? Saya dengan Ferry Bu. Ya, Pak Ferry itu waktu kejadian Pak RT memang bawa kameramen? Betul Bu. Oh, jadi sudah disiapkan sudah begitu disiapkan, ya? kurang lebih hampir 20-an ya karyawan. 20, Ya. terus diprovokasi Iya, begitu. dicecar Bu. Gitu. Dicecar, akhirnya Pak Ferry sempat Ya, emosi juga, sehingga seperti yang kita saksikan ya di tayangan atau video yang viral. Tapi apa permasalahan sebenarnya begitu ya? Yang pertama saya ke Pak Edi Kusuma dulu ya. Pak Edi, yang dimasalahkan ini adalah memakan badan jalan. Kan memang peraturannya nggak boleh ya Pak makan badan jalan. Iya. Baik, terima kasih Pak Rama. Kalau katakan makan jalan, saya paling depan tidak setuju. Artinya kalau ada yang makan jalan. Kebetulan saya warga di sini 40 tahun memahami lingkungan di sini. Saya akan berbicara yang sejujur-jujurnya lillahi ta'ala. Bapak bukan pemilik toko ya? Saya bukan pemilik toko. Mewakili warga Pluit. Juru. Saya dipercayakan oleh semua satu derek jaket ini kepada saya untuk memberi penjelasan yang Agar imbang, agar imbang. Yang benar. Itu tetap benar. Jadi ceritanya makan badan jalan itu tidak benar. Ini ada salah persepsi. Salah persepsi yang disengaja atau tidak disengaja saya nggak ngerti. Yang jelas ada 4 tuduhan ya. Satu makan jalan dulu kita bicara. Tidak ada 1 meter pun yang dimakan jalannya, diserobot apalagi bahasa dalam pres itu oleh pemilik toko. Saya jamin tidak ada. Yang ada sekarang sertifikat yang dimiliki dengan IMB yang dimiliki oleh penghuni, batasnya ada. Pas ini. Di sini. Nah ini yang digambarin oleh RT sendiri warna merah ini. Ya, dia akui juga itu sampai sini. Nah jadi ini mana batas jalan yang dimakan? Batas jalan ini kan itu. Jalan di sana. Di sana. Nanti kita ambil. Batasnya sini. Sedangkan ini adalah namanya GSB. Garis sepadan bangunan. Untuk apa yang di sini? Satu, untuk keindahan, untuk keamanan, kenyamanan orang lewat sini. Ya, ini boleh dibangun nggak? Kalau peraturan tidak boleh. Tapi ini sudah 35 tahun. Iya, tidak boleh dibangun bangunan permanen ya. Ini semua boleh, Mbak Rama, boleh lihat semua. Nggak ada yang namanya ding. Nggak ada pintu ya? Nggak ada pintu. Ding, nggak ada semua. Jadi itu berita dibesar-besarkan aja. Ini semacam kanopi ya Pak Kanopi, namanya ini kanopi. Jadi dari sertifikat situ sampai sini kira-kira berapa meternya? 4,8 kemarin saya. 4,8. Oh, udah 5 meter ya. lebih kurang. 5 meter. Nah. Sedangkan dari batas itu sampai ke sana lebih dari 10 meter. Baru itu badan jalan. Badan jalan itu namanya.
Di mana ada potong badan jalan? Ingat Bu, dalam Quran kita, 1 milimeter aja dimakan itu jalan, tanah orang lain, masuk ke neraka Jiblir, lapis ke-7. Tidak ada orang mau itu. Ya, setuju. Apalagi dikatakan ini. Ya, Ya, karena nggak benar. ini batasnya sebenarnya bukan jalan ya. Yang jalan itu katanya jalannya sampai 6 meter aja Pak sisanya. Silakan ukur, silakan Nanti lihat. kita ukur bareng-bareng Ini paling ya. sedikit saya jamin 11 meter. Bisa 12 meter. Tapi asalnya 18 meter dulu. Mana pernah ada saya di sini 35 tahun itu batasnya. Itu batasnya. Jadi Itu. jalannya ini bukan 18 meter Nggak tadi, ada, Pak? pernah ada. 10 ke atas sedikit. Oh, itu. Perkiraan 12 meter. Kenapa? Ini ada tulis 6 dia kan. Dia bilang 6 meter kan. Batas merah sama ini 6 meter. Kalau 6 meter sesuai ketentuan dalam GSB 50%. Berarti jalan itu paling banyak 12 meter. Mana ada 8 meter? Tapi Bapak pegang surat, ini mungkin ke Pak Ferry. Ya. Pak Ferry pegang surat-surat nggak bahwa ini sebenarnya GSB, jalannya mulai dari sini gitu? Ada datanya nggak, Pak? Data IMB sih cuma segini aja ya Bu. Ya, karena ini memang nggak bisa dikeluarkan IMB. Ya. Nah. Sertifikat kita ada Bu. Sertifikat kurang lebih 195 meter Bu. Tapi jalan mulainya dari mana? Itu Dari situ Bu. itu ada di gambarnya nggak gitu Pak? Dari dulu saya mau Japlo, udah Japlo tentukan begitu jalannya Bu. Dari dulu. Oh. Jadi yang menentukan jalan dari mana itu siapa sih Pak? Hai. Nah, begitu. Saya tahu itu. Rencana Tata Kota. Oh iya, rencana tata kota. Rencana Tata Kota RD RD. RK ya, RDK. Rencana tata kota. Detail, rencana detail tata kota. tata kota. Dan ruang atau Ruang gimana? tata ruang kota. Tata ruang kota ya. Itu saya- keputusan gubernur nomor 7 tahun 1991 Ya, tahun 91. ya. Setiap rumah harus disediakan GSB. GSB ini milik siapa? Milik semi publik namanya. Semi publik, bukan milik pemerintah, bukan milik pengelola, tapi dikelola oleh pemilik rumah. Karena di depan rumahnya dia jagalah estetikanya, dia jagalah itu namanya kenyamanannya, security daripada yang menghuni sini, ya, yang menghuni. Jadi kalau dikatakan Nah, lebarnya itu GSB itu berapa gitu? 50% dari jalan. Oke, 50% dari jalan Dan berarti kalau ya. ini tulis 6, saya berprediksi paling banyak 12. Oh, oke. Jadi ini mungkin gambaran buat yang menyaksikan ya. Kadang-kadang kita punya rumah begitu ya. Memang kan nggak bisa dibangun mentok sampai di depan jalan kan. Ya. Selalu disisain kan. Iya. Nah, itulah GSB ya Pak ya. GSB, ya. GSB. Nah, tentu saja halaman yang di depan rumah kita tetap Dari yang tanggung mengelola jawab. yang Ya, pemilik mengelola. rumah. Ya, Begitu ya, ya Pak ya. betul, kira-kira. betul, Jadi betul. Bapak merasa ini halaman rumah Bapak. Ya. Begitu ya, bukan jalan Ya. ya. Mau jadikan tempat parkir, mau jadikan taman, ya silahkan, nggak jadi masalah. Iya, tapi nggak boleh dibangun permanen. Permanen. Dan Ya. diminta izin pun tidak dikasih, Karena memang nggak boleh dibangun. nggak boleh dibangun. Ya. Nah, ini akhirnya dikasih kanopi begitu, tapi masalahnya di lantai, Pak. Nah, katanya diuruk ini saluran Mana air, ada? Pak. Itu ngomong aja. Yang saluran ini yang dibuat adalah RT kata penghuni. Ya, betul, Maksudnya betul. yang borong siapa nih, Pak, emang? Orangnya suruhan Pak RT, tukangnya Jadi Pak RT. Pak RT sendiri yang menutup ini. Dia tukangnya menutup, kita bayar ke tukangnya. Oh. Atas anjuran Pak RT. Jadi Pak RT mengetahui ketika proses mengetahui. ini. Dari tahun 2000-an Bu. 2004, Dan Pak RT 2003. waktu itu tidak memasalahkan. Tidak menutup permasalahkan. saluran. Bahkan dia yang menganjurkan Betul ya. Bu. Dia menjabat udah dari 2003 Bu ya. Oh. Tidak pernah dipermasalahkan. Kenapa 2009 baru dipermasalahkan Bu? Jadi got ini selama ini kemana? Dia nggak lihat Bu. Tapi oke, nanti kita lihat ya. Gotnya ini saya lihat, nanti kita akan syuting nanti lebih dalam. Itu airnya tetap mengalir ya Pak ya? Ini got ini berfungsi dari tahun 80-an sampai sekarang Bu. Berfungsi gotnya ya? Berfungsi Jadi normal. cuma ditutup atasnya saja? dan ada bak kontrol setiap depan rumah. Ini kalau kita 2 malah. Tiga Pak. 3 malah. Ada 3 ya? Ya ini kayak di depan rumah saya kan ada trotoar. Di dalam trotoarnya kan ada got, terus dikasih trotoar apa ya, pedestrian. Ya, kasih pot-pot gitu. Ya, Seperti ya. itu ya Pak Ya, ya? Bu, betul, Bu. Gitu, tapi gotnya di bawah masih jalan. Masih lancar, Bu. Masih lancar Ya, kan? masih berfungsi dengan baik. Jadi nggak diuruk, bikin banjir gitu Tidak Pak? Bu. Tiap tahun 1 tahun diuruk 2 kali Bu. Di apa dikuras? Orangnya Pak RT Oh. sama orang SDA Bu ya. Oh, orangnya ini. Jadi masih berfungsi dengan baik. Dari tahun 80 sampai sekarang. Dan memang got ini berada di dalam GSB begitu Betul, ya Pak betul, ya? Bu. Seperti itu. Nah, ini kemarin yang saya heran ketika dibongkar begitu ya.
Nah, ini dibongkar semua ini Pak. Itu yang Oh itu dibongkar. bukan. Itu pos. Itu pos RT di atas got. Oke. Itu pos RT sekira 2 meter kali Sini. 2 meter Izin, Bu. kali. Iya, ini pos optik Nah, pos karisma, ini Bu. dia Bung. Oh, oke. Jadi pemirsa ini ada di depan rumah toko ya, toko Toko. Pak Ferry ini. Pak Ferry ini ada bangunan yang dibongkar puing-puing. Saya kira tadi karena bangunannya Pak Ferry begitu ya. Ternyata ini bukan. Justru Pak RT yang melanggar lebih dahulu begitu Iya, ya Pak ya. iya. Membangun bangunan ini di jalan, Iya, di iya, jalan, jalan. bener jalan, bukan di GSB. Bukan, Iya. GSB. Di jalan. Nah ini bangunannya sebelum dibongkar. Iya. Tapi ternyata bangunan ini sudah dibongkar dulu begitu Sudah ya Pak? bongkar dulu. Sebulan sebelum dia goceh ribut Betul, ini. betul, Bu. Tapi bangunan ini dengan sukarela begitu Dia ya? bongkar sendiri. Dia Dibongkar sendiri. oleh Pak RT sendiri. Pak RT yang bangun. Ah. Pak RT Bangkor. Yang bangun ini apa? Bangunan apa sebenarnya? Ini optik karisma kita nggak tahu, Bu. Nggak pernah ada nggak pernah ada security-nya, tidak pernah ada penjagaan, ya ada orang-orang tidak jelas. Puluhan tahun begitu. Hanya Ada merek iklan kali ya, Ah, optik, iya, optik merek dia. karisma. Nah, itu merek. Punya Pak RT, Bu. Oh, Pak RT punya bisnis. Optik Ah, karisma. Oh, tapi ditulis di sini Iya. iklan dong, Pak. Iya. Bisa jadi itu, Bu. Kita nggak paham, tapi ya harusnya kayak Ya, iklan, Bu. jadi optik karisma ini tadinya ada di sini. Betul, ya. Bu, betul. Tapi nanti kita syuting ya lokasinya. Ada di sini, tapi kemudian dibongkar sebulan sebelum kasus ini mencuat, sebelum didatangin Bapak Adu Mulut Betul, itu ya, ya, sebelum betul, ya. Betul sekali, sebelum Bu. Adu Mulut. Jadi Adu Mulut itu semacam kayak direncanakan gitu, Ya, Pak. iya, Dan iya, iya. Betul, Bu. Bapak Direncanakan. datang begitu ya. Enggak. Nah, Bapak nggak nanya waktu itu kenapa kok dibongkar begitu? Katanya mau dibongkar, Bu. Biar dia mau bikin saluran got, mau dirapikan sama dia kata-katanya, Bu. Tapi nggak Nyatanya tahunya sampai sasarannya sekarang- kita, Bu. Nyatanya sekarang Ya, masih ya. berantakan. Puing-puing itu berantakan. Iya. Dirubuhin aja tapi nggak dirapikan. Betul, dirubuhkannya tidak dirapikan, Bu. Oh, oke. Nah, tapi ada juga warga menurut Pak RT ya kan saya lihat yang sebenarnya sudah sadar dengan sukarela membongkar itu yaitu Z8 ya blok. Ya. Blok Yang 8 nomor 1 katanya. Ya, nomor satu. Pak siapa nih? Ini ada Ah, orangnya ini. Pak Jimmy. Pak Jimmy ini menurut Pak RT adalah orang yang sudah sukarela begitu membongkar bangunannya Pak. Benar seperti itu Pak? Ya kita bongkar karena kita ketinggian tanjakannya banyak komplain dari semua ini yang konsumen tamu kapten ngeserot, jadi kita bobok. Nah sedangkan yang samping ini Mbak, ini yang pasti yang listrik sama yang samping lagi got itu dikerjain jam 12 malam. Kita sampai kaget bangun, sangkanya gedung kita jebol maling. Pas saya lihat, astaga kok ini serangan fajar. Sampai orang tua saya lagi sakit, ini mau bikin mati saya apa kalau begini caranya, gitu. Tunggu, yang bongkar siapa Pak? Dari RT-nya sendiri. Oh jadi bukan Bapak sukarela Bukan. bongkar, nggak Kalau benar dong Pak? sampingnya ini RT yang bongkar nih samping. Nah, yang ada motor tuh RT bongkar semua. Oh, nanti kita kesana, nanti Ya, kita syuting ya boleh. Pak ya. Ya. Tapi jadi nggak bener dong Pak ya berarti Ya. bahwa Bapak itu bongkar sukarela sadar. Nggak ada surat pemberitahuan juga, kita nggak ada. Karena kan kita pemilik ruko. Ya. Nggak ada surat pemberitahuan untuk saya. Jam 12 malam Jam langsung. 12 malam dibongkar. Saksinya banyak tuh karyawan kapten sampai yang bangun semua kaget. Ini ada apa ini kok dibongkar gitu. Sangkanya ada maling masuk. Tapi kan sebenarnya kalau Pak RT nggak boleh Satpol PP kan Pak harusnya yang Semestinya bongkar. Satpol PP karena kan udah ini Pemprov punya kalau jalan ini kan Nah. sampingnya. Mestinya Satpol PP yang bongkar. Kenapa kok RT yang berkuasa gitu? Tapi sebenarnya bangunan apa yang di sana itu Pak tadinya? Tadinya ini cuma bangun biasa sama tiang listrik Jakpro aja. Oh, Jakpro. bangunan kayak seperti ini? Enggak ada. cuma- Biasa itu. Oh, Pak, di Tempat parkir, Polres tempat berapa? parkir, tempat parkir, Oh, tempat tempat parkir. parkir tadinya. Tadinya tempat Tapi di pekarangan beliau. Di GSB-nya Iya. Pak Jimmy ini Iya. begitu ya adanya. Jadi ini izin, Bu. Pak RT ini sudah pernah kita tanyakan surat-surat ya, Bu. Ada SK-nya, kamu kerjakan begini. Dia bilang dia tidak perlu SK. Saya bilang kok nggak perlu SK. Dia bilang dia yang punya wilayah, ini kekuasaan dia, ini lingkungan dia. Dia mau berapapun suka-suka dia gitu loh. Itu tahun kapan ngatakan? Baru sekarang, Bu. Belum 1 bulan lalu, Bu. Sebelum dia ini nih ya, sebelum diviralkan. Sudah dirobohkan dan sebelum diviralkan, Bu. Oh, Dia bongkar dulu, Bu. Oh, oke. Tapi kalau Pak Jimmy ini kan berarti propertinya dirusak dong Pak Iya, namanya ya benar. Pak ya. Ini ada rencana lapor polisi begitu Pak? Kita mau lapor polisi ya, cuman kan kita kan tergantung dari rekan-rekan gimana. Rekan-rekan Karena maju. melanggar peraturan ya kalau Ya, pribadi. melanggar. Suka diancam, Bu, kalau lapor polisi. Ya. Diancam, siapa yang ngancam Pak? Itulah Pak RT. Tapi itu melanggar peraturan Pak, nggak boleh orang bongkar. Dia yang punya wilayah, Bu. Berani kita, Bu. Kekuasaan di tangan dia, Bu.
Ya, kita sih Menurut dia, itu kan menghormatin menurut dia, RT. Bu. Cuman kalau RT ambil tindakan begitu, kita gimana menghormatinya? Ya dong, bukannya rukun tetangga, malah rusuh tetangga akhirnya. Rusuh tetangga. Ya benar dong, Bu. Rukun tetangga. Ya, bukan rukun tetangga, rusuh tetangga akhirnya. Ya, saya sudah sempat kalau ini sempat dengar ya ada orang ketok-ketok. Ini sebelah udah mulai membongkar ini ubinnya, bukan ubin dia apa nih di plester ya? Sama Bu, plester, Di ubin juga. plester. Ini sudah ada yang mulai bongkar-bongkar ya Pak Ya, ya? Bu. Dibongkar-bongkar karena sebenarnya sama semua di plester semua. Ini dan itu sudah sejak 35 tahun yang lalu. Iya. Ya. Apa Ya. seperti itu ya? Betul. Dari dulu bukan baru dibangun Enggak, terus enggak, diingatnya. Kalau ada perbaikan, Hah? mestinya Nah, Pak RT larang. Ini tidak. ah, Ini tidak. Mestinya dilarang. Tapi enggak, setelah orang memperbaiki, baru dia cuak-cuak di viral. Oh, tadinya sebelumnya ini bawah aja nggak di. Ada, sudah ada Bu. Holding, Oh, sudah ada. Ada semua. Cuma ini lebih dibagusin. Ah, ya? betul. Waktu kita renovasi dia tidak datang Bu, tidak bilang tidak tegur bilang tidak boleh, tidak ini, tidak ada Bu. Kita udah selesai semua baru datang dia berkokok dia bilang tidak boleh, kita melanggar gitu. Kalau Oh, melanggar kan harus dari lama ditegur kita Bu. Saya dari 2003 karena nggak ada teguran dari dia. Udah begini Bu. Ini malah dia yang pemborongnya katanya Ini ya. saluran got ini Bu. Ini malah Pak RT yang Betul. ngerahkan tukang-tukangnya itu Betul ya. Bu, namanya Ya, jangkung Bu. Jangkung gitu Pak, jangkung yang bangun. Ya. Jadi Bapak Ferry bayar ke Pak RT? Ke tukangnya jangkung langsung. Oh, ke tukangnya langsung Nah, gitu itu ya. yang bongkar juga si jangkung juga. Oh, yang bongkar Iya. rumah Bapak sih jangkung juga. Ada fotonya. Juga, ada Aduh, Pak fotonya. Jangkung ini. Iya. Anak buahnya RT. Oh, gitu ya. Ya, saya jadi penasaran ya. Tadi sudah dijelaskan ya mana GSB begitu ya, garis sebadan bangunan dan mana badan jalan. Jalan, Dan ya, ternyata setelah kita ngobrol tadi kan udah disampaikan justru Pak RT-nya yang membangun bangunan permanen juga semi permanen sih dia, tapi di jalan bukan di GSB begitu ya. Dan ini bangunannya, tapi sudah dibongkar 1 bulan tadi sebelumnya seperti ini bangunannya. Nah ini ya Pak ya yang di sini. Puing-puing ini ada peninggalan daripada bangunan yang dibangun oleh GSB, di atas GSB. Bukan GSB lagi, ini badan jalan oleh Pak RT. Ini jalan beneran Nah, ya? jalan ya? beneran. Jalan beneran yang dibangun bangunan seperti ini. Ini Ya, apa ya. nih? Satpam tapi Tidak pernah dipakai satpam. Tidak pernah ada. orang. Tapi ada merek usaha Pak RT. nah tetapi ini ketika dibongkar sudah berapa lama ini berdiri di sini? Ini kurang lebih saya dari di sini 2003 mungkin 20 tahun ada Bu. 20 tahun ada. Enggak dong. Ya 20 2006, 23 tahun. 2003. 2003? Iya. 23 tahun ada Bu. Pak RT udah jadi Pak RT? Sudah, memang? sudah. Oh, udah lama Pak RT? Udah lama Bu. Udah cukup 20 tahun jadi Ya, Pak RT ya. ya, Berarti 20 tahun. makanya wajar dibilang wilayahnya ya. yang Betul, punya Bu. wilayah. Merasa. Karena merasa ya, karena memang sudah. Nah, tapi setelah dibongkar, ini kok nggak dirapikan Pak? Ini kan toko Bapak di Iya, depannya. kita sudah bilang sama tukangnya, dia bilang nanti sampai sekarang nggak dibuang-buang Bu. Jadi ini bukan Satpol PP kemarin yang bongkar, Bukan. Jadi nggak dibongkar. Nah ini upaya Pak Edi Kusuma sebagai wakil ya warga di sini, apa nih Pak agar pembongkaran ini tidak dilanjutkan begitu? Ya, saya mengharapkan pihak pemerintah stop dulu. Saya minta pemerintah stop, kaji dulu permasalahannya secara detail. Aspek histori, regulasi, ekonomis maupun sosial. Benarkah yang dilaporkan oleh Pak RT dan dibandingkan dengan kenyataan di lapangan? Siapa sih yang membuat rusuh gitu? Menurut kisru masalah ini. Nah, tapi saya belum dapat tanggapan dari Pak Wali. Saya dalam 1-2 hari ini saya mau hadap Pak Wali, mau bicarakan ini. Satpol jangan turun tangan dulu, gegabah kali. Kalau ini merugikan, ini bisa dituntut menurut hukum. Ya toh, ini kerugian masyarakat. Coba seperti sebelah itu, bongkar, satpam bongkar kanopi. Ya toh, kan kerugian. Kanopinya udah dibongkar sama Bongkar, cuman tidak Bapak beres. belum ya, punya Nah, Bapak belum. Jadi Ya. ini cara-cara gitu pemerintah sebenarnya nggak perlu gegabah. Kenapa? Jangan karena dengar RT ngomong, RT viral, sepertinya ya, diduga ya, ketakutan. Cepat Maksudnya laksanakan. takut dirujak netizen. Satu, takut dengan pernyataan gubernur. Padahal saya bilang, Pak PJ Gubernur, saya kenal betul. Sahabat saya.
sejak di staf kantor kota sampai dia menjadi wali kota, sampai juga sekarang. Iya. Saya sedang lagi menunggu jadwal. Kalau dia tahu lokasi ini, saya yakin tidak dia perintahkan bongkar, karena dia tahu. Nah, sekarang pihak RT yang viral itu segala macam selalu menyatakan ini perintah gubernur. Apa benar perintah gubernur? Mana SK-nya? Nggak ada. Hanya ada satu SP, Himbauan himbauan dari lurah. dari lurah. Selainnya nggak ada. Ini pembongkaran paksa, penggunaan semena-mena. Ini pelanggaran terhadap undang-undang pemerintah pemerintah yang baik. UAPJB, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Ya. Rusak ini negara kalau begitu. Iya, tapi ini biar gak salah paham ya, ini bukan yang dibongkar Satpol PP. Bukan, Ini bukan. ini Pak RT-nya bongkar Bongkar bangunannya sendiri. dia sendiri sebulan sebelum viral. Kalau yang Satpol PP yang ini ya sedikit ini ya, yang ini yang dibongkar Satpol PP, tapi kemudian belum dilanjutkan ya Pak ya. Harapannya agar tidak dilanjutkan. Harapnya, begitu. Ya Pak, tapi mungkin bisa cerita sejarah tadi, histori. Bapak beli itu udah kayak gini atau gimana? Dari dulu kayak gini atau baru atau gimana Pak? Izin Bu, ini dari dulu saya beli dengan Japro udah gini keadaan Oh, bangunannya. ini sebelumnya milik Jakpro. Ya dulu. Dulu kita sewa Japro kurang lebih ada 25 tahun, perpanjang 5 tahun lagi Bu. Jadi 30 tahun kita sewa sama Japro. 2019 Japro ada keluarkan surat bahwa mereka akan boleh kita beli gitu Bu. Jadi 2020 AJB terjadi Bu. Nah, kita sewa sini udah lama, udah hampir 30 tahun. Kondisi sudah seperti ini, Seperti jalan ini. di situ. Dari situ. Di sini GSB-nya. Di sini posnya posnya Pak RT. Pak RT. Oh, posisinya Bapak beli dalam kondisi seperti itu. Betul, Bu. Sayang pos satpamnya Pak RT udah hilang ya Pak ya? Ya, dia mau menghilangkan kali Bu. Menghilangkan Bawa di benar Bu. Yang salah kita ini Bu. Padahal ya sama aja, lebih parah Pak. Ini kan jalan begitu ya Iya, Pak ya? betul. Kalau kita salah, kita yang nggak ngerti hukum Bu. Dia nggak ngerti hukum, sarjana hukum Bu. Oke. Ya, ini Pak, memang sudah Bapak kan katanya berapa tahun? 30 tahun tinggal. 40 tahun saya di sini. Eh, Rumah saya jadi, itu. jadi toko-toko ada 20 toko ya segitu ini? Ada 20 ruko. 20 ruko ini semuanya di kanopi begini? Betul, Sudah? betul, Bu. Sudah dari dulu seperti Betul itu? Bu, betul Bu. Oh. Ya ini padahal Pak RT-nya udah jadi RT sejak 20 tahun yang lalu? 20 tahun, 23 Kenapa tahun. baru ribut 2019? Betul, Bu. Ada masalah apa kira-kira menurut Bapak? Tidak ada Bu, tidak ada masalah Bu. Oh. Yang kita pertanyakan, kita penasaran tuh selama ini RT kemana gitu Bu. Kenapa baru 2019 dibawa-keluar gitu Bu. Oh, oke. Jadi dari tahun 2000 sampai sekarang 2019 kemana aja. Apalagi waktu memperbaiki ini juga Pak RT Tidak ada. tahu, Tidak. waktu menutup saluran air, tukangnya Pak Jangkung, tukangnya Pak Ya, RT. kalau dibilang dia tidak tahu, dia tidak tahu nggak mungkin lah Bu. RT di sini dekat Bu, ditinggal lah. Nggak Oke. lebih dari 50. Kalau Ini dia biar- nggak tahu dia nggak kerja dong Bu RT. Ya ini biar cover what side. Sebenarnya Pak RT sudah banyak bicara ya di berbagai media, tapi nanti saya coba Pak diantar Pak, bisa Ya, kira-kira bisa, ketemu bisa, nggak ya? Saya ingin ngobrol langsung dengan Pak RT-nya begitu ya. Ini. Sambil kita mau ukur jalan Jadi dulu Pak. saya Ukur jelaskan sedikit lagi. Tadi kan ngomong Jakpro. Ini adalah bangunan ini semua yang sederet ini adalah kemilikan PT Jakpro, dulu BPL, Badan Pengelola Lingkungan Fluid. Karena beralih BPL ke Jakpro, maka aset Jakpro pindah BPL pindah ke Jakpro. Gimana proses itu menurut hukum atau tidak, saya masih belum telusuri secara mendalam. Kalau depan ini, ya, tolong depan ini adalah lapangan tenis. Fasos Bu. Fasum itu, kok tiba-tiba Jakpro bisa bangun menjadi ini tahun 92. Dulu saya main tenis di sini, ada 4 court, ada tempat parkir lagi, 2 baris. Ya. Jadi sekarang kalau dikatakan badan jalan, siapa yang makan badan jalan? Tempat parkir ada. Itu tempatnya itu semua. Tapi udah dibangun. Sudah dibangun oleh Jakpro. Berarti yang langkah pertama Jakpro dong Pak? Iya, maka saya bilang menyelesaikan ini pemerintah harus tegas. Setuju. Tertibkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kalau begitu caranya, membongkar tanpa surat perintah bongkar, hanya dengan SK. himbauan, itu namanya main sendiri sewenang-wenang, melanggar ajas-ajas pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Sewenang-wenang itu bisa dituntut. Oke.
Jadi saya di sini sekaligus mengklarifikasi ya pernyataan-pernyataan dari Pak RT yang sudah disampaikan di berbagai media dan viral. Ternyata ini ada pandangan lain begitu ya dari para pemilik toko. Ini silakan dinilai sendiri kira-kira mana yang benar begitu ya. Maaf, saya tambah lagi. Bukan pandangan lain, kondisi yang sebenarnya itu yang saya kemukakan, faktanya gitu. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Itulah ada yang ada. Karena di sini juga banyak ya, sebenarnya warga udah berkumpul, jadi saksinya banyak sebenarnya. Bagaimana tadi rumahnya Pak Jimmy, di depan rumahnya Pak Jimmy, bangunannya, rukonya dibongkar, itu yang menyaksikan banyak ya Pak ya? Ada. Jadi meskipun jam 12 malam, tapi ada yang banyak orang yang tahu begitu ya Pak ya. Dan mengenai garis sebadan bangunan, itu berdasarkan peraturan, apa Pak, peraturan apa? Kepmen nomor 7 tahun 1991. Ya. Dengan rencana detail tata ruang kota itu memang tergantung wilayahnya, beda-beda begitu ya Pak. Tergantung kelas jalan. Kalau jalan ini 12 meter, maka GSB harus ada meter. Kalau 6 meter, mana ada kena badan jalan, kan gitu. Jadi ada lagi bongkar kata tadi nggak itu kan. Menurut ceritanya, orang itu tanya pada tukang, ini perintah. Perintah siapa? RT katanya. Jadi ini kekuasaan. Iya. Tapi memang GSB itu tidak boleh dibangun Iya, betul. permanen. Kalau dibangun ada sanksinya, Ada denda. sanksinya. Kalau permanen. Kalau permanen ya denda. Dan kalau itu dimasalahkan, pemerintah bisa mendenda yang dengan syarat meminta izin. GSB tidak bisa didirikan permanen. Tapi itu digunakan oleh pemilik ruko, pemilik rumah di hunian, ya dah. Itu bisa dipakai tempat duduk, tempat parkir dan lain sebagainya. Mungkin kalau rumah buat kursi-kursi teras, segala macam. Ya. Jadi maaf aja kalau selalu mengatakan makan badan jalan, saya tidak ikhlas. Saya mau bicara ini bukan karena saya lawyer, walaupun latar belakang saya itu lawyer, tapi saya melihat ada kejoliman masalah. Kenyataannya tidak muncul. Saya setuju, saya apresiasi kepada Pak RT. Kenapa? Dia punya nyali, dia punya keberanian. Ya toh? Saya salut. Milenial yang potensial. Tetapi kalau menyalahgunakan, apalagi berbaring dengan kekuasaan, hak saya, ini saya, di mana sih tugas RT? RT hanya punya tugas. Membantu lurah dalam menyelesaikan administrasi pemerintahan, dukcapil dan perizinan. Itu aja tugasnya memimpin RT, ya toh, menggayomi warga tetangga baik penduduk terdaftar ataupun tidak terdaftar tapi berdomisili di tempatnya. Itu yang paling utama. Semua berdasarkan apa? Berdasarkan musyawarah dan mufakat. Itu peraturan gubernur nomor 22 tahun 2022. Jadi sudah lari dari tupoksi sebagai seorang RT. Iya. Baik, kita mau ukur badan jalan dulu Pak. Boleh. Katanya 6 meter. 6 meter. Sarannya saya ya, karena saya lihat di tayangan itu Pak RT mengatakan bahwa badan jalan ini tadinya 18 meter, tapi diserobot tinggal 6 meter. 6 meter. Jadi sekarang kita ngukur ini. Ini mulai dari badan jalannya sini kita ukur Pak ya. Ya. Ini berapa ini Pak? Saya bawa meteran dari rumah. 6 meter Bu. Ya. Ini ke sini. 6 ya. Dan 6 meter. Tapi masih banyak lagi ya nyambung ya dari sini 6 meter lagi di sana. Coba lu tarik sana. Tarik lagi Pak. Itu urusan dia, GSB dia. Oh yang sana GSP. Jadi dari sini terlihat bahwa jalannya itu 2 kali 6 meter. Jadi 12 meter. 12 meter. Bukan 6 meter. Ya seperti benar, yang GSB disampaikan. 6 meter. Ya tadi kita sudah bareng-bareng ngukur ya, ternyata karena kita cross check ya, namanya wartawan mesti cross check ya. Tadi karena yang disampaikan oleh RT jalan hanya 6 meter, setelah kita cross check ternyata tadi berapa? 12 meter. 12 meter. Tidak benar seperti yang dikatakan Pak RT 6 meter, tetapi memang ini ada parkiran. 6 meternya ini dimakan untuk mobil-mobil parkir ya nih Pak ya. Iya. Nah ini sudah lama mobil parkir di sini? Sudah lama Bu. Sudah lama. Nah, yang mengizinkan mobil parkir di sini siapa? Kita tidak tahu siapa mengizinkan, tapi yang kita tahu tuh tukang parkir pakai baju japro, tukang parkir. Oh iya. Pakai japro Bu. Dan selain itu saya juga lihat tadi ada tiang-tiang resmi, parkiran resmi. Iya. Berarti memang Jakpro punya. Japro. Jakpro punya, berarti memang jalanan ini Dikuasai resmi oleh Jakpro. Dikuasai oleh Jakpro dan memang dimanfaatkan
Oh, untuk parkir. Jadi bukan Bapak menyerobot jalan Bukan, Bu. Ini memang parkiran ini dikelola lah ya. Saya asumsi belum cross check ke Jakpro, tapi tadi saya melihat tukang parkirnya pakai rompi Jakpro dan saya lihat ada tiang-tiang parkir gitu ya yang apa ya maksudnya? Elektronik Ya, parkir. itu tadi itu ya. Jadi saya rasa ini bukan parkir liar begitu ya. Ya, resmi dari resmi, Jakpro resmi. begitu ya. Jadi ini kita sudah cross check. Saya ingin cross check ke Pak RT-nya ini, Pak. Ya, Kita mungkin silakan. apa bisa diantar ke rumah Pak RT? Boleh. Kira-kira mau nggak habis adu mulut gitu? Boleh. Nggak jadi masalah. Nggak jadi Kita masalah, kan Bu. membicarakan kebenaran untuk mencapai keadilan. Seimbang, supaya Iya. tahu Oke. apa yang dia maksud 6 meter. Dan Setengah, 6 meter setengah. Apa yang dimaksud dengan dulu jalan 18 meter. Kalau berdasar perhitungan, kelas jalan, kalau 12 meter, maka GSB 6 meter. Sudah tepat. Saya mengerti. Jadi kalau Pak RT mengatakan dulu 18 meter itu dihitung termasuk GSB-nya, GSB, ya. begitu ya. Padahal GSB bukan badan jalan, Bukan. ya, bukan badan jalan, melainkan itu sengaja ditetapkan garis biar rata secara estetika ya Nah, peraturannya. estetika, Jadi rata kalau keamanan. disampaikan keamanan dan sebagainya. Dan memang boleh dimanfaatkan untuk pemilik rumahnya, Iya. begitu ya. Asalkan bukan bangunan permanen Betul, dan Bu. masih ada hubungan fungsinya dengan Betul, ini Bu. kan ruko ada ditaruh kursi-kursi Ya, begitu ya, ya, Pak Bu. ya. Dan itu kita sudah klarifikasi. Sekarang saya ingin diantar ke rumah Pak RT. Baik. Boleh. Mumpung saya sudah di Pluit, saya sengaja ini tanya warga di sekitar Pluit ini, bagaimana sih sebenarnya sosok Pak RT Riang Prasetyo ini di mata warga begitu ya. Dan ini saya sudah bersama dua orang warga di Pluit ini tinggal di depan sini ya Pak. Iya, Ibu, ya? bakmi Hokseng. Bakmi Hongseng, Ya. penyewa sebenarnya. Penyewa, saya sebagai penyewa. Ibu siapa namanya Bu? Bu Ahong. Bu Ahong dan Pak Sunario Iya, tadi ya. benar. Nah, kebetulan Ibu Ahong ini ada pengalaman cukup panjang ini dengan Pak Iya. RT, jadi bisa cerita. Jadi mungkin saya ceritakan dulu singkat ya Bu ya, bahwa memang sebelumnya ini ada sekitar 60 warga ya, 60 warga tanda tangan mosi tidak percaya begitu ya kepada Pak RT Riang Prasetya. Nah, salah satu yang bertanda tangan itu adalah Pak Sunario, tapi Iya. Pak Sunario sebenarnya nggak paham. Nggak gitu ya. paham, dia soal cerita dalam karena Pak Sunario bahasa Indonesianya kurang. Nah, di Pak Sunario tanda tangan, habis tanda tangan, nah Pak RT kita datang pakai karyawan dia sebagai iuran itu. Nah, suruh Pak Sunario harus permintaan maaf. Ada surat dari pengacara somasi 1. Disomasi. Disomasi. Gara-gara tanda tangan. Tanda dari- tangan itu. Jadi ya kita ikutin aja karena kita nggak mau macam-macam, ya kita ikut tanda tangan bahwa permintaan maaf. Udah ya selesai. Dia bilang udah selesai. Hampir 2 bulanan datang lagi. Katanya udah lapor polisi. Yang datang siapa nih? Suruhannya? Suruhannya bahwa Bapak harus ke Tanjung Priok. Entah kalau dipanggil dia sebagai saksi Ke kantor polisi. ke kantor polisi. Nah, saya tolak, saya nggak terima. Saya bilang, nggak bisa, Bapak nggak bisa ngomong. Karena Bapak bahasa Indonesianya kan kurang. Nah, saya nggak kasih. Nah, selesai. Udah selesai, pas bulan 3 akhir ya, kalau nggak salah. Nah, Pak Liongnya sendiri datang ke Bapak, nyamperin. Pak Riang sendiri. Nah, jadi dia bilang, Bapak harus maki-maki yang pojok itu. Yang mengkoordinir masih tidak percaya. Di umum. Nah, saya juga nggak kasih. Nah, akhirnya Bapak nggak mau pergi. Nah, selesai dari itu. Nah, nggak datang lagi hari inilah. Iya, jadi mungkin ada seberapa yang merasa terintimidasi begitu ya Bu ya. Karena hanya urusan izin ini sampai disomasi segala. Iya, Gimana Bu? saya pikir- Menerima somasi gimana Bu? Ya, saya pikir kan cuma soal sangat sepele ya. Heeh. Enggak gitu. Apa kok sampai disomasi, sampai polisi? Berarti kan RT-nya gimana ini terhadap kita kan? Pada Di mata warga saya ya? ya. Heeh. Kok RT ini banyak masalah di Iya. anggapan saya ya? Iya, iya. Saya pernah tegur sama yang tagih iuran. Kenapa Pak RT harus kayak gitu sama Bapak? Gue bilang. Iya. Apa maksudnya? Nah, Iya, apalagi ini sampai kemudian panjang urusannya ya, sehingga mosi tidak percaya ini sebenarnya sudah diajukan sampai ke lurah, ke camat, tapi nggak ada respon begitu ya. Ya, Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana? Mungkin bisa sedikit-sedikit deh ya Pak Sunario. Pak, lu tanggapan sama Tentang Pak RT-nya RT itu gimana? seperti apa ya? Sama dia itu rasanya saya nggak salah gitu. Ya kan? Berubah tanda tangan kan udah beres. Minta maaf udah beres. Ya kan? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Kok disuruh marah-marah, disuruh maki-maki? Gua marah-marah, aku nggak mau, itu bukan hak saya. Kalau mau marah-marah, Pak RT itu sama marah. Ya, toh? Ya mungkin itu jadi sekedar gambaran bahwa memang
seperti banyak apa ya Bu ya, kayak skenario gitu ya. Bu, ya? Iya, jadi dari itu pun saya juga jadinya sanksi ya. Jadi gimana ini RT kok sebagai RT, waktu itu saya nggak tahu dia pengacara, justru ngomong. Jadi nggak taunya ini, terakhir ini saya baru tahu kayaknya surat itu dia yang buat sendiri deh mungkin ya. Iya, iya. Yang pasti Ibu Ahong ini sebenarnya bukan pemilik toko ya. Bukan. Sebenarnya nggak berkepentingan, hanya Betul, penyewa, begitu penyewa. ya. Saya sebagai penyewa. Terakhir memang dia ada ngomong, bab ibu nggak bisa menang dari kita karena ibu sebagai penyewa bukan pemilik rumah katanya. Oh nggak apa-apa saya gituin. Sebagai penyewa sebenarnya nggak ada kepentingan soal ini ya, soal badan jalan atau GSB dan lain sebagainya. Tapi sekedar merasa salah satu suara warga yang merasa tidak nyaman begitu ya. Yang nggak nyaman lah, setiap hari harus asik diganggu sama Satpol PP. Dan gitu dikasih somasi, Iya. dipanggil ke kantor polisi. Tapi Bu jangan usah takut Bu, kalau dipanggil polisi harus pakai surat panggilan. Maka nggak itu suruhan. kan kita nggak ngerti hukum, kita nggak ngerti hukum. Iya. Jadi dia gitu-gitu ya kita takut, otomatis anak juga takut. Anak bilang, aduh, tapi kok sampai kayak gitu? Dia bilang gitu. Nah tapinya yang dimarahin kata, pikir kok ikut-ikutan tanda tangan, tatanya ditanyain nggak ada salahnya katanya. Udah sabar Bu, tenang, pasti beres semuanya ya. Amin. Sekedar diberi penjelasannya, mudah-mudahan ini ada titik tengahnya. Iya, iya, makasih. Makasih, Bu. Makasih, Makasih, Pak. makasih. Ya, saat ini saya berada di salah satu toko ya di Pluit ini, di toko Tambogi. Kenapa saya ke sini? Karena memang menurut Pak RT ini semua saluran air itu katanya harus dibuka, yang ditutup atasnya itu harus dibuka. Dan di Tambogi ini juga dibongkar paksa begitu ya. Ini saya dengan Pak siapa tadi? Martin. Pak Martin ini karyawan di sini. Nah, ini tadinya ditutup, ada saluran air di toko Tambogi ini ditutup, dibongkar tadi Pak ya. Yang bongkar siapa Pak? Ya bongkar ya dari petugas ya. Oh iya, tadinya ditutup ubin begitu ya Pak ya? Ditutup ubin. Ya ditutup. Ya, nah setelah ditutup sudah diperingatkan ya bahwa kalau diangkat nanti ada orang kejeblos begitu ya. Dan akhirnya yang terjadi apa nih Pak? Ya kemarinan malam itu ada ibu-ibu selesai habis makan keluar, dia kejeblos masuk ke dalam. Jam berapa itu Pak? Sekitar 8:30 sudah malam sih. Oh, 8:30 malam-malam akhirnya. Dan yang lucunya setelah dibuka akhirnya ditutup lagi nih Pak ya. Yang Ditutup tutup siapa? lagi. Kapan ini ditutup? Baru tadi ditutup petugas juga sih. Oh, baru tadi pagi Baru ditutup. tadi ditutup, ya. Karena ada laporan. Iya. Lah terus ngapain dibuka kalau ditutup lagi? Kurang paham juga itu, Pak. Itu pertanyaannya ya. Yang jelas ya dari segi keamanan kalau saluran air terbuka ya orang akan kejeblos ya seperti di tokonya Pak Jimmy tadi lebar sekali itu. Dan itu kalau orang masuk ya lumayan malam-malam ya Pak ya. Ya malam-malam gelap pastinya itu bahaya. Nah, namun yang lucunya lagi katanya nanti kita cek ya di rumah Pak RT katanya saluran airnya sendiri tertutup ya Pak ya Pak Edi. Nah, Ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja ya, kita. Saya belum pernah ke sana, tapi laporan dari kawan-kawan itu katanya rumah dia malah ditutup, malah bangun pos keamanan di atas got itu lagi ya. yang tadi itu ya. Bukan, Oh, di ada lagi rumahnya lagi. Oh, ada dua dong di rumahnya. Oke, kita cek aja langsung ke rumah Pak RT ya. Ya, saat ini saya sudah berada di rumah Pak RT. Ya, rumah Pak RT ini memang ada usahanya, ada tokonya namanya Optika Risma ya. Tadi kan sudah lihat ya di pos satpam yang sudah dibongkar oleh Pak RT itu yang dia bangun di atas jalan tadi itu ada tulisannya Optika Risma. Ya, ternyata ini memang ada usaha Optika Risma. Dan setelah saya perhatikan bangunan di sini juga saluran airnya juga ditutup loh ya. Malah ini kayak lebih permanen ya nutupnya. Kalau tadi itu kan bisa dibuka ya, diangkat. Tapi ada lubang-lubang sedikit begitu. Ya, tapi sama di plester lah ya, ditutup seperti toko-toko yang lainnya. Tapi yang di sana tadi dibongkarin sampai lubang-lubang dan mengakibatkan orang terperosok jatuh. Bahkan ada ibu-ibu yang jatuh sampai luka-luka ya semalam. Dan akhirnya ditutup lagi. Nah, ini harus kita konfirmasi lagi ya ini dengan Pak RT. Saya coba masuk ke dalam. Oh, mungkin bisa. Ternyata bisa dibuka. Bapak Riano sedang tidak ada. Oh, nggak ada ya, Pak? Nah, biasanya jam berapa ya? Oh, nggak ada lagi di sini ya. Nah, oke. Baik deh kalau kayak gitu, terima kasih ya, Pak ya. Ya, tampaknya Pak Riangnya sedang tidak ada di tempat, tapi tadi kita sudah lihat-lihat situasinya ya, itu saja. Makasih ya, Pak.
Iya, ini saya sama Pak Ferry tadi. Pak Ferry tadi saya ke Pak RT, tapi Pak RT nggak ada di tempat sepertinya ya. Sudah akhir-akhir ini memang sibuk sepertinya ya Pak ya. Nah, yang menarik ini tadi saya sudah perhatikan Pak, di sini nggak ada saluran air Pak. Nah, iya Bu, kita warga teladan Bu. Kita ada saluran got, tapi kita ada bak kontrolnya Bu. Bisa dibuka tutup? Bisa buka tutup. Ini Pak RT lucu nih Bu. Yang arahkan kita bikin bak kontrol, yang didengung-dengungkan takut banjir, biar gampang dikontrol, ada yang ke kontrolnya. Malah Pak RT punya nggak ada bak kontrolnya Bu. Sebelah semua ada Bu, tutup permanen ini Bu, konblok. Konblok permanen ya. Iya. Kalau ada buntu mau dibersihkan gimana? Nah itu dia, gimana cara bersihkannya Bu? Kalau kita kan bisa diangkat, bisa dibersihkan, bisa diangkat sampahnya. Ini gimana cara angkat sampahnya? Ya kalau Pak RT kasihlah contoh yang baik kepada warganya gitu. Oh ya, ini memang saya di sini saya saksikan sendiri memang nggak ada bak kontrolnya ya, Ya, nggak bisa diangkat. kiri kanan kan ada Bu bak kontrol. Kiri kanan ada, dia mereka bikin, tapi khusus di tempat Pak RT ini dibuat tempat parkir dan apa saya nggak lihat? Coba saya cari lagi, emang nggak ada kan Pak ya? Tidak ada Bu, saya juga nggak lihat Bu. Apa mata saya udah rabun Bu? Emang nggak ada ya, semuanya Ya. di konblok begitu ya. Ya. Emang tidak ada. Sementara Pak RT tadi menyarankan agar dibuka saja begitu ya, Betul, karena betul, Bu. untuk apa saluran atau apa. Iya. Tapi kalau got dibuka bau ya Pak ya? Bau, kecoa, tikus ini gede-gede Bu, muncul semua Bu. Kalau nggak ditutup. Iya kalau tidak tutup Bu. Apalagi Ini kalau tuh kita ada rumah makan Bu, rumah wisata makan harus bersih. kuliner. Iya. Jadi ya wajar lah ya Iya, wajar, Bu. kalau ditutup, tapi kan sering dibersihkan ya Pak? Sering kali Bu, sering. Lancar nggak buntu? Lancar tidak. Dari tahun 80 sampai sekarang lancar Bu. Kalau itu Iya. berfungsi dengan baik. Dan tadi saya sudah ngecek ya, memang nggak ada sampah sih di situ Iya, ya. iya. Tapi kalau ini nggak bisa dicek ini ya. Iya, nggak bisa, Bu. Tadi dibuka oleh Pak Ferry ya di Iya, tempat saya di toko dibuka. Pak Ferry. Ya, terima kasih ya Pak Ferry. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Ini saya tidak ingin berpihak ke salah satu sisi. Saya sekedar biar balance saja ya, biar seimbang. Saya ingin mengorek informasi dari dua sisi. Kalau dari sisi Pak RT kan sudah cukup banyak. Nah, ini hari ini saya karena penasaran, saya ingin cek langsung begitu ya ke lapangan dan seperti ini. Bagaimana kesimpulan yang menyaksikan ya tayangan ini, silahkan ya. Karena ini dari fakta-fakta yang terungkap seperti ini, silahkan ambil kesimpulan. Yang penting jangan cepat percaya dengan apa yang viral dulu ya, sebelum kita cek dan recheck atau cross check begitu ya. Akhirnya saya Rahma Sarita, terima kasih yang sudah subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Pak. Makasih.